Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit info tentang cara penggunaan Excel untuk menghitung distribusi probabilitas diskrit ya, yang kita pelajarin di video sebelumnya. Yaitu yang pertama, kita pakai distribusi binomial. Ini kayaknya mengganggu, saya taruh ke bawah karena kita butuh yang di atas itu ya. Jadi di sini untuk distribusi binomial menurut ciri-cirinya yaitu dia di ada dua peluang sukses atau gagal. Kalau di sini di logam berarti ada dua ya, satunya angka, satunya gambar. Nah berarti kan ada dua, maka dia bisa pakai binomial dan dia dilemparkan atau eksperimennya ternyata 10 kali, berarti kan lebih dari satu. Kalau dia satu kali kita pakai Bernoulli ya, tapi karena lebih dari satu maka pakai binomial. Oke ya. Nah di sini terus karena dia koin maka peluangnya adalah setengah-setengah, fair kan? Karena yang peluang mata uang logamnya 50 setengah, yang angka dan gambarnya juga setengah. Jadi probabilitasnya setengah. Kemudian X itu adalah banyaknya kejadian B. Ya, gambar burung ternyata yang diminta di situ. Carilah nilai probabilitas berikut ini. Ketika X-nya yang muncul gambar burung itu lebih dari 7 kali, lebih dari sama dengan 7 kali, yang B adalah lebih besar sama dengan 4 kali, yang C adalah lebih besar sama dengan 1, dan X-nya lebih kecil sama dengan 9, gitu ya. Nah, di sini untuk mencari nilainya, baik, kita akan mulai dengan cara mencari rumusnya, yaitu ini bisa kita kasih keterangan ya di sini. Emang kita harus jelaskan bahwa di sini N-nya 10, peluangnya adalah setengah. Nah, X ini berarti kejadian munculnya gambar burung, kemudian PX berarti probabilitas kejadian X. Nah, untuk di sini cari nolnya adalah kita dengan cara sama dengan binom.distribution. Nah, di sini apanya? Nah, kita akan cek di sini ya. Ini 0 ini adalah X-nya, kemudian 10 adalah probabilitasnya, dan di sini adalah number. Number itu berarti kejadiannya X-nya. 10 ada trialsnya atau eksperimennya atau N-nya. Probabilitiesnya adalah setengah peluangnya. Kemudian di sini ada kumulatif, kita tulis false. False berarti di sini kita nggak menginginkan kumulatif. Jadi kita menginginkan cuma di X sama dengan 0. Nanti ketika kita mau yang kumulatif, maka kita akan tulis dia true. Gitu ya. Kita contohkan. Maaf, ini 0. 0 ya, harusnya 0. Oke. Oke, ini 0. Kita enter dulu biar dia nggak ngomong. Oke, jadi contohnya nih, kalau kita mau X yang sama dengan 3, berarti saya taruh di sini aja kali ya, atau di sini kali ya. Nah, di sini kita klik sama dengan binom. Nah, di sini kita binomial distribution. Nah, kita klik. Kemudian di sini akan muncul number kejadiannya berapa, berarti kita isi 3. Kemudian titik koma, trialsnya ada berapa, ada 10. Kemudian titik koma, probability-nya ada berapa, fair-nya berarti fair point-nya 0,5, titik koma. Nah, karena di sini dia bukan mau kumulatifnya tapi di X sama dengan 3, maka kita masuk ke sini. Nah, yaitu kita tulis Oke, baru kita enter. Nah, di sini akan muncul ini ya, sama ini. Nah, kapan kita memakai true? Nah, ketika kita membuat yang kumulatif. Contohnya adalah di nomor A. A kan dia bilangnya X lebih besar sama dengan 7 ya. X lebih besar sama dengan 7 itu berarti yang dihitung adalah 7, 8, 9, 10. Benar ya, saya kasih kuning-kuning ya. Nah, berarti kalau kita mau manual, berarti kita tinggal menambahkan nomor 7 ditambah nomor 8 ditambah nomor 9 ditambah nomor 10.
Nah, hasilnya adalah ini, yang kuning tadi ya. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan kumulatif, ya, berarti kan kita totalnya tadi kan distribusi probabilitas itu kan totalnya harus 1 ya, di sini kan 1. Nah, berarti kalau kita mau kumulatif, kalau kita menjawab nomor A, X lebih besar sama dengan 7, berarti kita harus mencari P, X lebih kecil 6. Begini kan? Ya, lebih kecil X sama dengan 6. Maaf ya, di sini saya nggak pakai equation. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan 6. Kita cari yang kumulatif dari yang 0 sampai 6 gitu ya. Jadi nanti nanti hasilnya adalah 1 dikurangi peluang tersebut gitu. Nah, kita cari dulu yang sama dengan 6. Saya taruh di sini ya. Jadinya akan kita cari P X lebih kecil sama dengan 6. Dengan cara yaitu sama dengan sama binomial distribution. Di sini kita tulis 6, eksperimennya 10, peluangnya adalah 0,5. Ini ya, maaf ini bukan. Nah, oke. Nah, kemudian waktu di kumulatif kita bilang true karena kita mau cari kumulatifnya dari 0 sampai 6. Ting, maaf kalau ada kesalahan. Salah. Oh, ini harusnya titik koma. Oke. Nah, berarti untuk kumulatif dari ini apa? Dari 0 sampai 6 itu adalah ini. Kalau kamu tambahkan, kalau nggak percaya kita buat sum dari 0 sampai 6 ya. Nah, sama ya. Nah, berarti nanti di sini untuk mencari kalau kita pakai kumulatifnya adalah 1 dikurangi kumulatif dari 0 sampai 6. Itu adalah untuk menjawab yang nomor A. Jadi ini ketemu jawabannya gitu ya. Untuk yang B juga sama. Kalau lebih besar dari 4, kamu mau ngitung dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau 1 dikurangi dari 0 sampai 3. Sama ya. Nah, nomor C juga gampang. Lebih besar sama dengan 1, berarti mulai 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, kamu jumlah manual atau kamu pakai 1 dikurangi P X-nya lebih kecil sama dengan 0. Pilih salah satu itu boleh. Jadi ini juga boleh 1 min P-nya X-nya lebih kecil sama dengan 3. Ya. Nah, tapi yang C yang kedua yaitu X-nya lebih kecil sama dengan 9. Nah, itu gampang. Kita bisa pakai kumulatif di mana? Di sini. Lebih kecil sama dengan 9 berarti kan kita di sini ya. Saya kasih warna gitu ya. Biru ini. Oke, di sini berarti kita sama dengan binomial distribution. Terus 9, 10, 0,5, kemudian true. Ini ya. Oke, nah ketemu 0,9923, ternyata sama di sini. Nah, ini untuk ketika dia distribusi binomial. Nah, kalau ternyata di soalnya butuh yang Poisson, berarti kita masukkan di sini pakai Poisson. Jadi, rumusnya aja sama dengan Poisson distribution ini, kemudian dilihat di sini mintanya apa. Kalau sini kan dia ngomongnya X, berarti jumlah kejadiannya. Jadi, kalau pamannya di sini 3, X-nya akan keluar 3. Kemudian 1,8 itu adalah min-nya. Di sini kalau di soal ini min-nya sudah ditentukan 1,8. Kemudian kumulatif sama, yaitu kalau kamu mau yang kumulatif berarti kamu pakai true. Kalau yang mau kejadian di banyaknya kejadian tersebut berarti kamu pakainya false. Jadi menyesuaikan dari soal yang diminta. Terus kemudian contohnya yang A ini kan dia mintanya adalah X sama dengan 1. Berarti di X sama dengan 1 ini kamu masuk yang false-nya ini. Yang ini ya, saya kasih tanda kuning. Ya, jadi di sini nanti kamu masuknya adalah false. Karena kamu minta di kejadiannya sama dengan 1. Tapi kalau mintanya X lebih besar sama dengan 3, berarti kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini semua yang kamu hitung seterusnya kan ini karena dia X-nya sampai seterusnya. Nah, daripada ngitung seterusnya kita nggak tahu, mending dibalik aja kalau 1. Karena total semuanya di sini harus 1. Jadi kalau X sama dengan 3, kita ngitungnya dengan cara 1 dikurangi
P untuk X lebih kecil sama dengan 2. Nah, untuk Px lebih kecil sama dengan 2, di sini kamu pakai true untuk di kumulatifnya. Nah, jadi nanti ketemu, nanti kamu tinggal mengurangkan dengan 1. Jadi hasilnya adalah ini, 1 dikurangin hasilnya ini. Jadi atau enggak ini kita hitung lagi, 1 dikurangi ini ya. Nah, hasilnya adalah sama. Begitu adalah sedikit trik untuk mencari atau menghitung distribusi binomial dan Poisson menggunakan Excel, karena ternyata terkadang rumusnya tidak semudah yang dibayangkan. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.